Jadi kemarin aku sempat ngelihat ya Mbak Yuni itu bisa gabung nyanyi dengan 7 bintang. Itu gimana sih bisa gabung sama 7 bintang? Oke. Begitu. Mau 7 bintang atau selama COVID ngapain aja nyanyinya? Enggak, itu dulu aku bertanyanya. Karena 7 bintang itu paling terakhir. Iya, bagaimana kok bisa tiba-tiba nyanyi sama 7 bintang? Oh, kalau gitu. 7 bintang. Kalau 7 bintang itu dari Oke. Begitu. Mau 7 bintang atau selama COVID ngapain aja nyanyinya? Enggak, itu dulu aku bertanyanya. Karena 7 bintang itu paling terakhir. Iya, bagaimana kok bisa tiba-tiba nyanyi sama 7 bintang? Oh, kalau gitu. 7 bintang. Kalau 7 bintang itu dari berapa tahun yang lalu ya? Sudah 2 tahun lebih. Jadi 7 bintang itu ada Deddy Dukun, Dian Pramana, Faris RM, Mus Mujono, Triutami, Atik Sibi, dan Malida. Atik Sibi di Amerika, Malida keluarga, fokus di keluarga. Mas Dian Pramana sudah almarhum. Ada tinggal 4 ini. Nah, waktu itu harus Java Jazz apa segala macam. Ini ujuk-ujuk ini alhamdulillah menjadi diminta di sini. Karena ini sumpah demi Allah, ini idola aku semuanya. Jadi 7 bintang itu menurut aku itu grup paling keren di tahun 87-an ya. 87 itu aku lihat grup itu, aduh gila banget ya itu. Keren lah pokoknya pada masa mulai itu. dari tampilannya, mulai gaya, suaranya. Pokoknya keren banget. Kalau lihat di TV kan cuma satu ya, waktu itu TVRI. Begitu lihat itu kita masih ya penyanyi awal gitu. Lihat mereka tuh gila banget, keren banget gitu ya. Jadi terus di situ aku alhamdulillah ngisi di Java Jazz. Jadi gara-gara itu ya. Kemarin ini lagi. Iya, Java Jazz juga sama bintang ya bergabung akhirnya ya. Itu Java Jazz dulu, terus ini sampai akhirnya single terbaru ini nyanyi gabung juga di situ. Alhamdulillah. Rasanya kalau itu gimana? sih Rasanya gimana? Aku sih gini ya ngelihat karena senior itu bukan apa-apa, gimana pun juga itu adalah bagian dari atmosferku waktu kecil. Jadi aku nganggap mereka itu orang-orang gila banget kerja sama mereka. On time, super on time. Wow. Nggak ada yang nggak regani wong. Semua itu mereka itu sangat semeleh itu apa ya? Semeleh, bahasa Indonesia semeleh. Apa ya coba ya? Semeleh, terus yang luar biasa itu dia on time-nya gini nih. On time-nya tuh bisa belum waktunya mereka sudah datang. Udah hadir semua. Ya, karena sudah memang hadir. Pernah lah waktu itu aku telat karena aku buka puasa dulu di rumah. Tapi udah izin. Udah izin, aku diizin, aku buka dulu di rumah, aku sholat di rumah. Tapi mereka datang gila banget on time. Semuanya on time sampai mau latihan mau apapun, gila bener-bener aku respect banget sama itu. Itulah kunci sukses. Ternyata mereka itu pantesan lah mereka sampai sekarang itu begitu. Jadi karena idola. Mereka itu memang sangat. Terus kita juga pernah konser bareng di luar kota itu, JR-nya sama on time. Dan mereka kompak ya. Sangat pemerhati, ternyata pemerhati loh. Jangan pikir dia nggak pemerhati anak-anak itu, dia pemerhati mana penyanyi yang ini, mana penyanyi yang ini, gini. Dia pemerhati loh. Jadi kalau misalnya aku lagi ngumpul sama mereka tuh aku lebih banyak mendengar sebenarnya. Iya. Lebih banyak mendengar karena lebih pantas begitu loh. Kita di sini, aku paling bungsu di situ. Karena pengalamannya mungkin aku paling bungsu. Iya. Saya kira aku paling bungsu di situ. Pengalamannya lebih luar biasa. Terus single terbarunya yang bertajuk Buatlah Dunia Tersenyum Kembali itu kan keluarnya tanggal 27 Mei ya Mbak. Lagunya tentang apa sih? Sebenarnya itu religi 7 bintang tuh sebenarnya lagunya kayak misalnya Jalan Masih Panjang. Itu sebenarnya juga kayak hampir religi, tapi universal. Terus kayak Buatlah Dunia Tersenyum Kembali. Dosa itu juga sebenarnya kan itu kan kayak religi ya sebenarnya. Iya, ini yang tersenyum itu buat dunia tersenyum kembali. Buatlah dunia tersenyum kembali. Ini religi tapi universal. Gitu. Mereka selalu bikin universal. Itu 7 bintang. 7 bintang ini yang di
komersilkan. Tapi kalau untuk lagu-lagu selama 3 bulan rekaman, semua membantu teman-teman. Jadi banyak banget nih aku rekaman. Mulai dari di rumah aja, Andi Rianto, terus Pak SBY, terus Bu Dorce, terus ada teman-teman yang lain. Pokoknya rekaman itu. Lagu itu? Bukan, lain-lain nih. Lain-lain, jadi okay. Judul semua yang kulakukan untuk mencari APD, beli donasi, membeli APD ya. dan lain-lain gitu. Dan jadwalku tuh yang biasanya show ngamen itu aku punya jadwal. Itu isinya hari ini rekaman, terus besoknya video syuting dewe di rumah. Syuting, rekaman pakai handphone. Ini terus rekaman, terus dijahit. Nanti terus terus ada petunjuknya nanti karena harus jahit kan, artis-artisnya banyak. Nanti itu dijahit, terus udah gitu, terus kegiatan Zoom, IG live, itu aja kegiatan. Aduh ya Allah, aku bilang terus aku menjadi perintilan. Jadi ada sedikit nyicil beli lampu, ada ring light, menjadi itu sebenarnya awalnya. Lama-lama itu kegiatan lebih repot dari ngamen, Bo. Iya ya. Kan harus rekam suara dulu. Iya, pasti. Habis rekam suara dulu, terus terima hasilnya, terus nanti kita bikin video klip. Aduh ya Allah. Nah itu kan musik video klipnya kan keluarnya tanggal 7 Juni ya? Kalau itu nanti tanggal 7 Juni. 7 Juni itu kita konser 7 ruang. Jadi aku, iya, makanya konser live streaming DSS musik yang dimana Mbak Yuni kan konser itu barengan. Kenapa barengan gitu? Kan 7 ruangan, konser 7 ruang itu aku sudah bikin. Mas Doni DSS itu membuat konser 7 ruang yang hasilnya diperuntukkan untuk kru panggung, maksudnya yang penggulung kabel, yang bagian lighting, terus bagian pemusik atau apalah semuanya yang misalnya kehilangan pekerjaan. Waktu itu aku awal pertama kali konser 7 ruang, aku yang nyanyi kebetulan membantu itu. Nah itu didonasikan untuk itu. Nah ini untuk 7 Juni ini sama 7 bintang. Jadi Mas Doni bikin 7 ruang langsung live kan, live streaming. Okay. Terus kalau misalkan ngomongin konser nih, sebelum Java Jazz Maret 2020, terakhir, ya. Udah berapa lama jarak waktunya setelah berakhir konseran gitu? Kalau ngomong konser. Ngamen terakhir. Ngamen terakhir tuh 14 Maret. 14 Maret. Oke. Sebelum Java Jazz. Sesudah Java Jazz masih ada ngamen-ngamen buat corporate gitu loh. Oke. Terus impian untuk nyanyi bareng idola, yakni 7 bintang kan sudah terkabul nih. Ada nggak dengan penyanyi lain yang belum kesampaian, yang diimpikan untuk kolaborasi? Mungkin ada siapa yang belum kesampaian? Selain 7 bintang kan udah ada nggak? Ima Iwan Fals kali. Wow, Bang Iwan denger ya. Nonton nih channel aku sama Kristina. Haji Roma Irama sudah kan. Udah. Itu kan legend-legend ya. Iya, legend. Saya kagum. Maksudnya Haji Roma Irama, Umi Elvis guys. Sudah juga. Bukan maksudku aku lihat di TV, pas lihat itu ya. Nah, aku Mayanti sama kan selalu udah siap gitu, sudah siap makeup, GR, tinggal gitu kita siap tinggal tunggu gitu. Terus ada juga penyanyi-penyanyi baru. Tapi kalau ngelihat mereka itu gila banget ya mereka ya. Ready bener-bener. Ready. Terus kalau latihan sama Roma Irama itu harus datang ke studionya dulu. Iya. Kamu lihat kan bandnya. Iya. Itu latihan sudah sama geraknya kan. Bisa dibayangin kan gitu. Iya. Backing vokal dari itu gila banget. Jadi yang datang itu ya Pak Haji, Ibu Elvi, aku Yanti. Nah ini yang lama-lama kan semuanya kan. Penyanyi banyak. Ada penyanyi yang festival-festival yang di televisi itu juga. Aku bilang no wonder nih mereka ini raja dan ratu dangdut. Aku pikirnya itu gila banget, mereka itu sangat menghargai waktu saya ini. Sampai mereka telat dikit yang lain, oke, gak usah deh gitu. Iya, benar-benar on gitu. time. Iya, kayak bilang gitu, selamat selumut ya gitu maksudnya kita gitu. Iya, aku tapi juga pernah tuh. melihat cara-cara kerja mereka itu nggak luar biasa. Salah lah mereka itu, mereka sampai sedemikian. Pak Haji aku legend. Sudah apa namanya kalau apalagi aku waktu duet sama Pak Haji, aku baru muncul langsung di amprokin sama Pak Haji kan. Dan mungkin aku satu-satunya penyanyi yang
diiringi sama Pak Haji, yang Pak Haji mengiringi lagu Jatuh Bangun. Kan kebanyakan kalau nyanyi Harus sama nyanyi Pak lagunya. Haji, lagunya beliau ya, itu Pak Haji soneta ngiringin Jatuh Bangun. Bayangin, di situ aku pas Jatuh Bangun naik, aku diiringin beliau. Satu lagu lagi baru lagunya beliau. Dan memang kan lagunya dari ribuan jadi, ya. Jadi memang nyanyi memang harus baju musik proper gini. Pas nyanyi pertama begitu selesai nyanyi, kita harus duet lagi ya. Oh ya. Berarti cocok. Berarti akan berlanjut. Jadi sudah beberapa kali kalau sama Pak Haji yang di dangdut sudah gitu. Tapi kalau yang di pop jadi slang jadi sering juga, sering. Ya, aku juga sering. Maksud sama Iwan Fals jadi belum. Bang Iwan, oke, jawabannya. Fans, Ya benar. Fans baik banget. Walaupun nggak hafal lagunya. Pasti ada yang hafal lah. Pencapa pasti ada yang hafal. Tapi aku wedi loh. Takut ngomong aja takut. Enggak, begitu ternyata ya jadi fans tuh. Iya, jadi kebayang kalau fans tuh kadang ngomong makin kayaknya kalau ketemu tuh karismatik banget ya. Enggak pantesan terus gagap mau ngomong kenapa sih kalau gak aku juga gitu. Terus pencapaian terbaik Mbak Yuni dalam berkarya di bidang musik? Pencapaian yang terbaik itu ya akhirnya penghargaan dari orang lain, karena aku nggak boleh ngomong diriku sendiri, oh ini gue ini keren banget, enggak ya, pada saatnya karena aku bilang keren juga pas orang lain nggak suka. Jadi waktu itu yang kebetulan disukain banyak orang itu maaf, dan ternyata Return of the Condor Heroes tuh yang sampai sekarang gila banget, yang nyantol di anak-anak muda itu. Itu juga aku. Kamu tahu nggak itu nyanyiin loh. Bibi Lung sama si Yoko itu kan cerita Bibi Lung itu lebih tua 15 tahun dari si cowoknya, dan aku juga ngalamin itu kan. Ya ampun. Jadi maksudnya ada cerita itu. Iya kayak gitu. Jadi makanya pantesan. Jadi mau nerima lagunya Mas Didi tuh bingung-bingung ya. Iya itu karena ceritanya seperti itu. Iya, cerita-cerita kayak gitu. Iya. Terus goals apa? Goals apa aja yang harus dicapai Mbak Yuni untuk setahun ke depan di bidang musik? Aku nggak berani bikin planning. Aku ikutin Jack Ma deh. Okay. Jack Ma itu bilang gak usah punya planning, gak usah punya gimana, bertahan hidup aja. Mengalir jadi untuk saat ini bertahan hidup, planning tetap ku simpen, tapi maksudnya nggak menggebu-gebu. Nanti jadi kita tuh waktunya preparing, ngerti gak sih? Iya ngerti. Misalnya nanti bisnis ini nanti pas jalan, pas kalau nggak pandemik, kita brandingnya gini nih, jalannya ini, kerjanya ini, musik kayak begini, musik kayak begini, gitu aja. Keren. Terus siapa penyanyi muda yang paling disenangi sama Mbak Yuni? Penyanyi ini muda apa enggak ya sebenarnya? Penyanyi muda kan ada regenerasi kan pastinya. Banyak Ardhito itu juga Ardhito suka. juga ya. Ardhito itu penyanyi jazz, itu menurutku keren banget ya. Apa namanya? Nggak tahu. Penyanyi jazz. Padahal sekarang semua penyanyi bagus deh, nggak penyanyi suaranya bagus-bagus. Tapi kan memang Mbak Yuni alirannya agak jazz ya, jazz pernah show di Belanda, jazz juga, jadi benar-benar tahu lah penyanyi jazz. Sampai regenerasi juga tahu, ngerti lah. Payung Teduh kan itu agak jazz juga kan. Aku suka juga Pusaka, aku ngefans juga sama dia. Itu. Dia bingung maksudnya awalnya karena aku ngefans Payung Teduh itu nggak tahu mukanya. Karena taunya lagunya aja. Lagunya tok asli murni. Wah ini keren. Karena dia mungkin bikin video klip juga nggak pakai muka kayaknya nggak usah. Aku cari nggak ada. Aku baru tahu pas itu. Dan akhirnya kemarin Java Jazz aku nyanyi sama Is Pusakata. Dia Is itu namanya Is. Terus diganti ternyata setelah keluar dari Payung Teduh namanya Pusakata. Is itu namanya Istiqomah. Oke, namanya Istiqomah. Nama ya, bukan doa. Enggak, namanya dia Istiqomah. Ya, oke. Banyak juga sih memang nama Istiqomah. Dan dia tuh Iya. Dan dia tuh kayak pinter itu bikin tulisan apa kayak waktu itu puasa. apa vokalis Payung Teduh? Vokalis, ternyata semuanya lagunya juga ciptaan dia. Terus sebagai penyanyi senior, pasti kan udah mengikuti perkembangan musik Indonesia. Gimana menurut Mbak Yuni dengan lagu-lagu Indonesia zaman sekarang? Indonesia itu maju, jadi sebenarnya kalau ditanya agak kadang-kadang mirip ini itu wajar ya. Not itu cuma dari do sampai do lagi. Iya, tapi cuma 7 tapi diputar-putar. Tapi keren ya.
Iya, puter-puter. Dan sekarang itu lagu yang penting, lagu, lirik. Orang-orang pendengar kita itu kan heterogen. Semua pasti ada pendengarnya. Mau musik keroncong, mau musik jazz, mau musik dangdut, musik semua ada pendengarnya. Pendengar kita heterogen. Cuman yang meledak tuh suka kita nggak tahu. Kadang-kadang itu ya kembali ke YouTube ya. Tahu-tahu yang ini tahu-tahu berapa juta. Kita nggak tahu mukanya, Bu. Benar. Ya kan? Benar. Lagunya gitu. Terus yang ini ada misalnya ada lagu ya, nggak tahu banget. Ada di duduk sebelah kita penyanyi kita nggak tahu. Coba bayangin dah. Berarti lagu zaman sekarang ya. Lagu itu penting banget, lagu itu penting banget. Jadi kayaknya kita sebagai penyanyi udah duluan gitu, kayak Mbak Yuni kan senior. Aku juga kan baru senior di bidang aku gitu kan. Untuk yang sekarang nih untuk regenerasi. Kadang-kadang aku nggak kalau lagi bareng show entah itu di TV atau apa. Ini siapa ya? Kayaknya nggak update gue ini. Nggak tahu pas udah bubar, oh dia nyanyi ini gitu. Udah tahu gitu pas dia nyanyi. Pernah juga gini ada lagu. Loh, kamu tuh nggak tahu banget loh, kamu itu. Misalnya gitu karena udah lihat, udah tahu. Ini nggak tahu. Iya, tante nggak inget deh. Aku dulu kan selalu jagain di studio. Hah, kan mamanya temanku coba. Ada yang kayak gitu. Mamanya dia teman, tapi manggilnya tante ya. Wajar. Jadi gini kadang-kadang, panggil tante nggak apa-apa. Ya nggak masalah lah. Gimana juga anaknya Bang Hendy kan kayak Caca manggil tante. Jadi kalau misalnya tante ini Teye gitu. Kalau udah Teye gitu, ini temannya Caca Cia nih. Oh gitu. Iya, kalau udah bisa. Teye gitu. Tante kalau misalnya, oh ini kayak Vincelo nih. Kalau Bun, Net lain lagi. Net, ini mesti temanku lama nih. Jadi kita bisa nandain gitu. Kalau Yunet sama. Kalau Yunet yang sapaan di ini itu maksudnya kamu, Netnya tuh netizen. Enggak kan memang Mbak Yunit kan sebelum punya channel kan kalau Yunet dari kecil kan panggil Yunet. Itu makanya ya, kalau Yunet temen jadi kalau misalnya teman lama misalnya Net itu udah deket banget ya biasanya manggil Net. Kalau gitu. aku tuh manggil Mbak Yunit tuh kadang Mbak Yuni, Mbak Uni, Mbak Unet. Iya. Kalau udah Net pasti kenalnya jauh lebih lama dibandingkan yang Yuni. Yuni tuh yang formal, tapi kalau teman dekat semua panggilnya hampir mostly Yunet tuh. Betul. Gitu. Ini karena udah lama nggak jumpa, terakhir jumpa yang pertemuan yang viral itu, tapi baik-baik aja ya sama Raffi Ahmad kan? Enggak ya, cuman ketemu sama kamu. Iya, sama kamu aja. Jadi sholat ya dia ya, ketemu di situ. Ketemu apa namanya? Pertemuan yang tak terduga. Iya, itu penemuan yang aku pun kaget. Tapi semuanya kan pasti diatur. Iya, benar-benar. Dipikir itu vlognya aku. Dipikir siapa? Ya dipikir ada lah kan. Menjadi karena lihat YouTube itu kan melaku apa namanya? Ya jadi muncul. Ya jadi kan muncul gitu ya. Terus terus kita lagi ngapain mandi keluar ada udah beritanya udah lain ya kan. Makanya tapi Rafiq mungkin kan awal-awal juga kaget kok ada kamera banyak. Oh itu punya aku karena punya aku. Karena punya aku dia. Oh teteh kan ngituin aku kan. Punya Teh Kristina, iya punya aku. Jadi dia bukan wartawan jadi aman, tapi tetap aja kan channel YouTube aku bakal tayang juga. Terus tapi akhirnya dia gini, gua juga nggak mau kalah. Instastory gitu. Tapi ya rame seru banget. Iya, tapi membingung. Yang bingung itu lucu gitu. Dia ada girlfriend mantan juga. Gitu. Kenapa aku melulu ya? Jadi bual-bualan gitu. Karena memang yang berkesan tuh Mbak Yuni yang luar biasa, yang spektakuler maksudnya. Aku paling diam kan, gak pernah hadir, gak pernah apa. Dan 8 tahun saya gak ketemu loh. 8 tahun? Iya, itu baru ketemu di kampus. Nah itu dia yang bikin spektakuler. Jadi mereka tuh nungguin YouTube aku tayang semuanya. Pas YouTube aku tayang, tong, wow, luar biasa kan. Makanya pas Raffi merasa, wah ada channel YouTube, kenapa gua nggak instastory deh, gua nggak bawa tim. Jadi begitu tuh Snizer ceritanya. Ini aku terima kasih banyak loh Mbak Yuni udah diperkenankan hadir di rumah Mbak Yuni untuk berbincang-bincang, bersilaturahmi karena Mbak Yuni juga kan ini masih bulan Juni baru kemarin Mbak Yuni ulang tahun. Terus aku juga dari sosmed aja mengucapkannya dan bisa bersilaturahmi dengan mamah juga, matur nuwun sangat sudah diperbolehkan. Sukses untuk karirnya sebagai wanita karir. Iya, terus udah gitu sebagai YouTuber terus Christianizer-nya juga semakin sayang gitu sama ini sama Isya, sama Christina gitu. Pokoknya sehat selalu.
selalu saya mesti pesen ke Christianizer ya pokoknya. Selalu ini kan menghadapi new normal. New normal adalah kehidupan baru. Kehidupan baru boleh melakukan kegiatan kembali seperti semula, tapi menerapkan aturan-aturan yang berlaku di seluruh dunia. Karena bukan kita aja yang ngerasain. Betul. Jadi selalu rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jaga kebersihan. Terus kalau nggak penting-penting amat, nggak perlu keluar gitu. Dan yang untuk usia 40 sama saya yang menyedihkan. Anak-anak udah seneng. Bukannya 50 ke atas? Enggak, 45 ke atas. Jadi kamu bayangin 45 ke atas nggak boleh yang kerja sama aku kan maksudnya kan di bawah asik udah boleh kerja. Yang nyenyong umur berapa? Tapi ya kalau mau dibilang 45 ke atas nggak boleh ke mall, 50 ke atas juga nggak boleh ke mall. Jangan salah mall, Cik. Ngomongnya sama mall. Kalau yang 50, 45 itu yang baik duitnya. Nanti gimana, nggak ada yang belanja dong kalau 45. Aduh, tapi kamu ke atas nggak boleh ke mall. Kamu ngomong tanggal 7 ini bentar lagi tanggal 7 ini tanggal. Jadi PSBB memang diperpanjang terus. Tapi kalau mall memang mulai buka Juni, 8 Juni. Ada yang 10, ada yang 15. Ya bebas lah. Pokoknya yang penting kita tetap jaga kesehatan. Mbak Yuni juga sehat selalu, panjang umur, bahagia terus. Segera mendapatkan penamping yang diimpikan. Iya terus. Kalau saya mah udah pernah, udah gagal. Loh, aku juga udah pernah, Mbak. Tapi kan kita saling mendoakan, ya nggak? Aku doain kamu. Iya. Kamu doain aku. Iya, who knows? Walaupun Mbak Yuni juga doa-doa yang baik, amin ya Allah. Iya, doa-doa yang baik aja. Artinya gini, mungkin Mbak Yuni, aku nggak mau misalnya aku nggak berani lagi ngomong itu. Iya, makanya nggak mau bilang aku nggak mau punya pendamping atau aku ingin banget punya pendamping. Artinya mengalir aja. Toh tetap kita berdoa yang terbaik. Aku juga berdoa sukses juga buat Mbak Yuni, karirnya tetap awet muda dan cantik. Nah, Christianizer jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga notifnya dibunyiin. Biar aku juga semua. Ya boleh ya. Boleh dong, boleh. Aku ini jarang minta subscribe, tapi boleh lah ya. Nanti siapa tahu ada manfaatnya. Iya dong. Cewek-cewek. Iya. Aku bayaran buat cewek. Iya. Saya punya channel Yunisyara Channel. Mudah-mudahan ada yang bisa bermanfaat dari channel itu. Silakan tonton channelnya Mbak Yunisyara, Yunisyara Channel. Ya. Subscribe juga udah banyak. Nggak minta juga udah banyak yang subscribe. Orang fansnya banyak, ya nggak? Sampai ketemu di konten Christina berikutnya ya. Sampai jumpa. Thank you.